Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga meminta maaf atas ketidakmampuan sistem layanan kesehatan Jepang menghadapi pandemi COVID-19. Perdana Menteri Jepang menyatakan permintaan maafnya dan menyatakan bertanggung jawab di gedung parlemen. Parlemen Jepang meminta penjelasan Perdana Menteri atas kegagalan pemerintah melindungi warga Jepang. Media Jepang sebelumnya melaporkan seorang pasien COVID-19 meninggal di rumah karena tidak bisa dirawat di rumah sakit. Kabar lainnya mengabarkan sejumlah pasien gawat darurat ditolak ke rumah sakit karena rumah sakit penuh dan kurangnya tenaga medis. 治療を受けるのに必要な方に、できる限り、そうした治療を受けさせることができる、そうしたことを私ども目指して取り組んできてますので。Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terbaru mengenai bagaimana Jepang menghadapi pandemi COVID-19, kita sudah terhubung dengan Richard Susilo, wartawan di Jepang. Selamat pagi, Pak Richard. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Pak Richard, ini Perdana Menteri Jepang ini Yoshihide Suga meminta maaf atas kegagalan pemerintah dalam menyediakan sistem layanan kesehatan menghadapi pandemi COVID-19. Kegagalan seperti apa sebetulnya yang dilakukan oleh pemerintah Jepang ini? To the point aja sebetulnya banyak sekali mengeluh kalau Perdana Menteri Suga itu terlambat ya, dan bahkan ada yang menyatakan dia itu Gangko Jisang itu om yang keras kepala memang. Dia itu sebetulnya seorang administrator bukan seorang politisi. Jadi banyak sekali kritikan 2 hari yang lalu, bahkan sampai dengan kemarin di sidang parlemen itu disecar keras. Dia mengakui kesalahannya itu, bukan kesalahan, ya meminta maaf lah ya, akan keterlambatan, sehingga contoh konkretnya adalah rumah sakit. Rumah sakit itu sekarang di Tokyo, karena saya tinggalnya di Tokyo, itu sekarang 71% terisi. Itu sudah berat, karena data di Jepang itu 50% saja itu sudah termasuk level 4. Jadi kita punya 4 level, 5 level, 1, 2, 3, 4, ini sudah masuk level 4. Kalau sudah lebih dari 50% terisi. Ya, artinya 30% itu kosong. Itu sebetulnya sudah 1 bulan yang lalu diingatkan kepada Perdana Menteri Suga, hati-hati, tapi dia masih tenang aja. Dan demikian juga dengan PSBB ya, deklarasi daruratnya itu seharusnya lebih cepat lagi bisa dilakukan, sehingga terinfeksi itu jauh. Sekarang banyak sekali gara-gara dia terlambat mengumumkan PSBB, dan sekarang ini tampaknya orang udah cuek aja sama PSBB. Karena apa? Karena tidak ada hukuman gitu loh, denda maupun penjara. Dan hari ini kayaknya sudah diputuskan di rapat parlemen internal dulu antara Yato sama Kyoto, oposisi dengan koalisi, yang tadinya ada hukuman penjara, akhirnya penjaranya dihapuskan, adanya denda. Denda itu sampai 500.000 yen dan sebagainya. Itu pun juga masih diperdebatkan, kok mahal sekali. Jadi keterlambatan ini membuat dia sebetulnya gagal mengantisipasi corona. Baik, tadi Anda kan mengatakan kalau misalnya ini sudah masuk ke level 4, artinya ada 70% rumah sakit yang tingkat keterisiannya, terus yang kosongnya hanya 30%. Juga PSBB yang terlambat. Sebetulnya apa yang membuat Suga ini percaya diri sekali, artinya dengan tidak mempertimbangkan banyak pendapat mengenai kondisi pandemi yang sebenarnya sudah dalam kondisi mengkhawatirkan ini, Pak Richard? Iya, seperti saya katakan, seorang administrator itu memang orang yang keras kepala itu memang lebih kepada teori begitu, bukan kepada praktek dalam politiknya itu sendiri. Jadi dia lebih banyak memikirkan sendiri, terlalu percaya diri pada dirinya sendiri. Sodan itu jadi konsultasi dengan banyak, tapi pada akhirnya memang karena dia tahu dia sebagai Perdana Menteri, di tangan dia lah tanggung jawab dan sebagainya. Nah, walaupun sodan, walaupun konsultasi dengan yang lain-lain, itu kayaknya walaupun dengan kepercayaan diri dia tidak kurang mendengarkan dengan baik kalau menurut saya. Para ahli itu secepatnya dan sebagainya. Dan yang lain pun juga, ini juga budaya Jepang ya, mungkin yang lain pun juga, kalau kita kan tegas, lo PSBB itu sekarang lo terlambat. Kalau Jepang tidak begitu. Kalau Jepang itu kita ngomongnya masih halus dengan budayanya, mungkin kalau begini jadi begini, ini sudah begini jadi begini. Nah, sebagai seorang politisi mestinya dia bisa bertindak lebih cepat lagi. Oh, ini udah bahaya, ayo kita PSBB kan sekarang gitu loh. Nah, dia tidak lakukan demikian, dia pikir masih oke-oke semuanya. Seperti itu kira-kira. Baik, terus juga kalau kita melihat dengan
Ya, kita melihat budaya di Jepang ini kan juga masyarakatnya terkenal sangat disiplin sebetulnya, termasuk juga mungkin dalam Betul. menerapkan protokol kesehatan. Kenapa angka pandemi COVID-19 di Jepang ini juga masih dikategorikan tinggi? Seperti saya katakan, kalau sejak dulu waktu keluar PSBB pertama, ini PSBB kedua, PSBB pertama itu memang mereka karena mungkin ketakutan dan sebagainya masih patuh. Dan juga kita mendapat pribadi-pribadi, termasuk saya juga semuanya, termasuk orang asing yang punya KTP Jepang, itu kita dapat 100.000 yen per orang. Jadi konkretnya sebetulnya salah satunya karena kita ya bagaimana, kita dapat uang subsidi dari pemerintah per orangnya 100.000 yen, termasuk kalau kita punya bayi dan sebagainya dapat 100.000 yen. Mungkin karena uang itu dulu, tapi sekarang kita pribadi-pribadi nggak dapat, sedangkan yang dapat itu hanya restoran karaoke, hiburan malam ya, yang dapat tunjangan-tunjangan jutaan. Jadi mungkin pribadi-pribadi ngapain? Gue juga kan mesti makan, mesti dapat penghidupan dan sebagainya. Itu mungkin jadi hambatannya sekarang ya. Baik, dengan kata lain mereka yang hari ini tidak mematuhi PSBB tahap kedua ini ya karena memang mereka mencari uang untuk makan begitu ya. Karena yang di PSBB tahap pertama ini kan ada subsidi, betul. Betul. Jadi sangat realistis sebetulnya orang Jepang itu. Baik, saat ini kan juga ada 11 prefektur yang ditetapkan status tanggap darurat dan juga jam malam. Ini sebenarnya seperti apa sih penerapannya? Pada awalnya itu sebetulnya Tokyo To sama Keng. Tokyo dan 3 prefektur ya, jadi 4, kemudian diperluas jadi 11. Semuanya itu sampai dengan tanggal 7. Ada yang lainnya itu, kecuali 4 ini, Tokyo, Saitama, Chiba, Kanagawa, itu memang masih parah sampai detik ini. Saya perkirakan dan banyak sekali ahli juga katakan kemungkinan akan diperpanjang. Kalaupun diperpanjang itu kita sampai tanggal 7 Februari. Kalau diperpanjang itu kemungkinan 1 bulan. Jadi sampai tanggal 7 Maret ya, akhirnya nanti diperpanjang. Jadi yang lainnya kemungkinan karena sudah mulai membaik, kemungkinan dilepas PSBB-nya, tapi 4 itu, Tokyo, Chiba, Shinagawa, dan Saitama, kemungkinan masih akan diperpanjang. Jadi memang kota besar ini cukup parah kalau lihat data yang ada sekarang itu. Dan hari ini 1.064 orang yang terinfeksi satu hari. Jadi tetap dalam berapa belas hari itu, walaupun sudah PSBB, masih tetap di atas angka 1.000. Padahal targetnya itu sebetulnya di bawah 100. Kenapa? Menuju Olimpiade. Baik, tapi tetap di angka 1.000 sehari ya. Nah, terus kalau misalnya kita lihat gini. Di atas 1.000. Baik, di atas 1.000. Kalau kita lihat kan di Indonesia saat ini juga kondisi rumah sakit ini juga sangat memprihatinkan. Artinya mereka yang terkena pandemi COVID-19 ini sangat sulit untuk mendapatkan rumah sakit. Nah, di Jepang juga tadi Anda menyatakan tingkat keterisiannya 70% dan banyak warga yang akhirnya dirawat isolasi mandiri di rumah. Ini seperti apa? Ya, tadi hari ini ada rule baru yang ditetapkan oleh antar rumah sakit, terutama di Kanto. Jadi mereka buat 10 days rule. Jadi rule ini antar rumah sakit, bukan dari pemerintah. Rule 10 hari. Artinya apa? Karena kekurangan bed ini, kekurangan tempat tidur ini, bukan hanya kekurangan bed, sebetulnya kekurangan tenaga medis juga sebetulnya di Jepang. Sangat kekurangan. Kita terus terang deg-degan ini. 10 days rule itu artinya apa? Setelah yang terinfeksi itu dirawat, 10 hari diharapkan sudah bisa mendingan dengan pengobatannya, itu akan dipindahkan nantinya ke tempat misalnya panti jompo dan sebagainya yang agak kosong. Kemudian yang baru masuk, itu berputar semuanya nanti antar rumah sakit saling bantu-membantu. Memang Perdana Menteri Jepang juga sudah menjanjikan akan menerjunkan SDF ya, bala bantuannya dari, kalau kita militer, Jepang tidak sebut militer, tapi SDF, Self Defense Force, ya, bela diri, pasukan bela diri, dan perawatnya di pasukan bela diri itu kalau nggak salah sedikitnya ada 1.000 orang, dan itu sudah dijanjikan oleh Sugasang Perdana Menteri untuk diterjunkan kalau memang butuh perawat seperti itu. Kira-kira demikian lah, memang cukup darurat, kita deg-degan sebetulnya, kalau jangan sampai sakit lah kira-kira. Baik. Kalau untuk penerapan dari protokol kesehatan, Pak Richard, kita melihat kalau di Indonesia kan protokol kesehatan salah satunya misalnya penggunaan masker, kalau kita nggak menggunakan masker atau kita berkerumun tidak menjaga jarak, ini ada hukuman misalnya berupa sanksi sosial atau berupa denda. Nah, ini seperti apa kalau di Jepang? Seperti tadi saya katakan, saat ini tidak ada
denda, tidak ada hukuman, itu sebabnya mungkin salah satu selain kita nggak dapat duit, ya kita kan mesti hidup kan, gimana kalau kita diam di rumah, nggak dapat duit, nggak bisa makan dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua juga tidak ada hukuman. Nah, hari ini sudah diputuskan, tadinya ada hukuman penjara, tidak ada hukuman penjara, tapi ada denda. Denda itu sampai 500.000, itu pun masih dirundingkan lagi, diperdebatkan lagi karena dianggap terlalu tinggi. Baik. Gitu loh. Itu akan secepat mungkin, saya perkirakan mungkin Maret ini sudah mulai disahkan, sudah mulai dijalankan, jadi nantinya kalau ada yang denda akan kena itu. Nah, protokol kesehatan tetap jalankan, kita semua takut ya, apalagi saat ini kita sangat keadaan darurat, terutama Kanto, Tokyo dan sekitarnya, termasuk Osaka juga dalam keadaan darurat sebetulnya. Kenapa? Yang tadi saya katakan, bed-bednya itu untuk rumah sakit itu kurang, tenaga medis kurang. Kalau kita jatuh, kolaps, kena corona, itu gawat juga gitu, terus terang masuk rumah sakit ya. Karena tenaganya kurang terfokuskan takutnya. Ya, artinya walaupun makanya semuanya ya baik, artinya walaupun jadi semuanya silakan Pak Rijal. Silakan. Jadi kita tetap dari sejak awal memang pakai memprotek diri, pakai masker, pakai face shield, dan cuci tangan, protokol kesehatan benar-benar sangat dijalankan. Seperti saya begitu keluar masuk ke rumah langsung saya telanjang masuk ke kamar mandi pakai shower dan sebagainya, pakai shampoo, cuci barang-barangnya semuanya, baju, kaos semuanya. Jadi tambah banyak pengeluaran jadi sebetulnya. Ya kan, kalau begitu. Sekali keluar pasti masuk cuci semua, bersih-bersih semua. Artinya tanpa harus didenda atau dikenakan sanksi, memang penerapan protokol kesehatan, kesadaran individu di sana sudah tinggi ya? Betul, 100% kalau di Jepang di sini. Baik, terus kita juga melihat bahwa... menariknya adalah kalau... Yang menarik kalau tidak dijalankan itu dibully, diledek sama orang. Jadi kita malu gitu loh. Oke, jadi sanksi sosial ini lebih terasa betul ya di sana ya? Betul, sanksi sosial terasa sekali. Baik, kalau kita membicarakan masalah vaksin, Jepang ini juga termasuk salah satu yang sangat telat. Karena baru akhir Februari ini penerapan atau vaksinasi akan diberlakukan di sana dan pelatihan-pelatihan soal vaksinasi juga baru dimulai saat ini. Ini sebenarnya seperti apa? Vaksinasi akan dimulai akhir Februari, yaitu para tenaga medis, dokter, perawat, dan sebagainya yang terkait dengan medis. Kemudian mulai kemarin diralat, tadinya rencananya Maret itu lansia yang umur 65 tahun ke atas, itu diralat menjadi bulan April. Jadi pada bulan April akan dimulai untuk lansia. Artinya kalau lansia 1 bulan April, kita IPAN itu anak orang umum mulai dengan bulan Mei gitu. Jadi bulan Mei, Juni, 2 bulan itu diharapkan semuanya sudah tervaksinasi di Jepang. Dan tadi videonya saya lihat juga itu di Kawasaki kemarin dilakukan latihan untuk penyuntikan 1 orang 15 menit kira-kira average, berhasil dengan baik, kelihatan dengan baik latihan tersebut. Dan kita akan divaksinasi pertama dari yang tadi disebutkan AstraZeneca, kemudian Pfizer, kemudian Moderna. Baik. Itu. Kemudian dari Jepang sendiri sebetulnya kita masih disembunyikan, kita ada 5 vaksin yang sedang dikembangkan. Paling cepat ada 1 vaksin mungkin akan keluar paling cepat ini bulan Juni akhir mungkin atau Juli pada saat Olimpiade. Itu paling cepat ya, made in Japan itu memang. Baik. Kalau kita lihat juga kan di Indonesia kita kaitkan bahwa masih ada pro dan kontra terkait dengan pemberian vaksin COVID-19 ini. Ini seperti apa kalau di Jepang? Pandangan masyarakat di sana terhadap vaksin ini seperti apa? Kalau di Jepang itu memang bukannya kontra, tidak ada yang kontra, tidak ada yang menentang, tetapi mereka 70% itu mendukung, 60% lah kira-kira mendukung, sisanya itu masih wait and see, masih lihat-lihat begitu loh. Kenapa? Karena orang Jepang memperhatikan juga efek samping dari vaksin tersebut. Ada yang begini, ada yang begitu dan sebagainya. Jadi mereka masih lihat-lihat sana sini ini gimana ya. Masih belum yakin gitu. Tapi mayoritas memang mereka ingin divaksin, nggak ada masalah gitu. Baik, ini kita beralih sedikit Pak Richard ke masalah 11 prefektur yang ditetapkan sebagai status darurat dan ada pelaksanaan juga PSBB di sana. Ini sebenarnya seperti apa sih jam operasional dari mal, toko atau tempat-tempat hiburan itu seperti apa sebetulnya? Ya, PSBB ini terutama ini yang menarik saya ingin sampaikan. Kalau dulu PSBB pertama itu memang
terkena juga pada sekolah. Ya, PSBB kedua tidak ada satupun sekolah dan tidak ada larangan sekolah masuk. Jadi sekolah itu bisa masuk, tetapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Itu yang menarik mungkin Jepang. Kemudian yang menarik juga adalah orang masih tetap berkumpul, tapi dibatasi jumlahnya. Untuk kumpulan orang banyak itu memang diharapkan untuk dihindari, terutama kumpulan itu untuk dunia malam. Kalau sudah mulai malam, nightclub, restoran, karaoke dan sebagainya itu hanya sampai jam 8 malam saja. Nah itu akan kena denda nanti kalau mereka beroperasi lebih dari jam 8 malam. Ya. Dan karena mereka beroperasi sampai jam 8 malam, mereka dapat subsidi. Subsidinya tuh lumayan juga, tuh juta-jutaan, tuh 2 juta sampai 5 juta dan sebagainya, macam-macam lah, bervariasi. Itu intinya sebetulnya dari PSBB. Sedangkan orang-orang sendiri memang diharapkan untuk 70% bekerja di rumah. Jadi yang bekerja di kantor itu 30%. Itu yang diharapkan oleh pemerintah. Masalahnya adalah tidak ada denda, tidak ada sanksi penjara dan sebagainya, ya tetap aja mereka masih jalan keluar karena ya ada juga pekerjaan yang tidak bisa dilakukan di rumah, memang harus ke kantor. Baik. Ya, sehingga kereta api memang sudah mendingan, kereta api sudah tidak begitu penuh, tapi ya tetap aja penuh sih sebetulnya. Ya, kalau kita ngeri sebetulnya saya kalau naik kereta api. Justru ini yang menarik adalah resikonya tinggi. Sekolah, Pak Richard. Anda mengatakan tadi sekolah ini tetap berlaku seperti biasa, dilakukan tatap muka, tidak online seperti di Indonesia. Betul. Apakah juga ada klaster dari lingkungan sekolah kalau kita lihat dengan adanya siswa-siswi yang bersekolah seperti biasa? Jadi begini, kejadian itu ada, tapi klasternya pun juga yang saya tahu tidak begitu banyak, paling 3 atau 5 orang, tidak jadi 30, 50 dan sebagainya itu. Nah, itu sebabnya pada saat PSBB kedua diumumkan oleh Perdana Menteri juga, dia menjelaskan kenapa sekolah tidak dilakukan, karena pertama tentu untuk mengisi ilmu dari si anak itu, pemuda dan sebagainya, pelajar. Yang kedua memang dalam kenyataannya terbukti klaster itu sangat jarang, bukannya tidak ada, sangat jarang di sekolah. Ya. Sehingga dia memutuskan sekolah jalan terus. Itu yang menjadi mendasari pemikiran dari Perdana Menteri juga, dan saya rasa itu benar itu. Baik. Di samping manusianya itu juga memang sangat disiplin ya, pelajarnya dan sebagainya untuk protokol kesehatan, menjaga jarak dan sebagainya, cuci tangan, disinfektan. Baik, artinya Anda masih melihat dengan adanya sekolah dibuka ini dengan pelajar yang taat aturan atau juga menerapkan protokol kesehatan dengan baik ini justru malah tidak masalah, yang ditakutkan justru malah dari lingkungan pekerja ya? Betul, dari lingkungan pekerja. Kenapa? Lingkungan pekerja itu, jadi intinya begini loh, intinya adalah kita ini memang orang yang disiplin. Jepang itu orang yang disiplin, mengerti protokol kesehatan, mengerti budaya yang kita bilang mewakusina yoni, artinya jangan nyusahin orang lain lah. Oleh karena itu kita sendiri berusaha menjaga social distance, pakai protokol kesehatan dan sebagainya. Nah, kenapa yang ditakutkan itu karyawan? Kenapa? Ini memang mungkin negatifnya Jepang juga, negatif positif saya nggak tahu juga, tapi budaya Jepang itu setelah bekerja itu biasanya minum-minum, ketemu, ngumpul, justru disitulah memang budaya Jepang gitu. Nah, disitulah ditakutkan dan disitulah tempat penularan memperluas infeksi tersebut, corona. Baik, dan budaya kumpul-kumpul, minum-minum itu masih tetap diberlakukan setelah pulang kerja, itu masih dilakukan sampai kondisi saat ini? Nggak ada masalah. Betul, nggak ada masalah. Yang masalah adalah jamnya. Jamnya itu setelah jam 8 pulang semua. Toko juga tutup semua. Jamnya aja, gitu loh. Baik. Nah, satu lagi, kumpul-kumpul juga diharapkan maksimal 4 orang. Ya, 5 orang kalau bisa membuat grup lain, meja lain gitu loh. Maksimal 4 orang. Baik, terus kita juga masih melihat ada 11 prefektur. Adakah syarat yang juga ditetapkan dari 11 prefektur ini untuk ke zona darurat? Sama, 11 prefektur sama semuanya. Jadi tadi saya katakan persyaratan 70% diharapkan kerja di rumah, kemudian kalau kumpul makan minum itu maksimal 4 orang, jam operasinya itu sampai restoran operasi sampai jam 8 malam. Itu aja sebetulnya protokol kesehatan dijalankan, ya sama semuanya di 11 prefektur. Baik. Kriterianya itu.
Baik, terima kasih Pak Richard Susilo atas informasi yang Anda sampaikan kepada kami yang merupakan wartawan Indonesia yang berada di Jepang. Dan tentu kami berharap Anda juga dapat menjaga kesehatan selama kondisi pandemi di sana, Pak. Terima kasih, salam buat masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih Pak Richard.